nanti salaman ya berarti benar kan, kalau nggak tahu. Nggak, peluangnya nanti kan kalau rumors pemain itu kan sekarang di sosial media saya ngelihat lebih ahli yang memberitakan daripada saya ketua PSSI-nya gitu ya. Ada pemain dari sini, turunan ini. Ya, bagaimana? Walaupun dia suka, ya striker ini senang. Dia sudah membuka diri ingin memperkuat tim Indonesia. Ya, ini striker yang tidak main-main, ini grade A. Ya, buat teman-teman ini clue yang saya kasih. Ya, spill buat teman-teman. Tapi belum bisa disebutkan siapa itu. Siapa striker tersebut. Menjadi rahasia. Tentu. Ini tadi kami dengan Pak Dirjen AHU, kemudian juga yang sangat penting kami tetap menunggu waktu yang mereka di sana, karena terkadang mereka yang ada di anak-anak pemain ini yang sulit untuk menentukan waktu untuk secepatnya datang. Kalau kami dalam kesempatan pertama kami mohon mereka untuk segera datang ke Indonesia. Nah, ini kami lagi. Dua pemain sudah tanda tangan dokumen, Erick Thohir pastikan Joel Piroe dan Erling Haaland, debut di FIFA Matchday November. Langkah bersejarah kembali diukir oleh sepak bola Indonesia. Setelah berbulan-bulan menjadi rumor panas di kalangan pecinta Garuda, akhirnya dua nama besar yang sempat dianggap mustahil kini resmi menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Joel Piroe dan Erling Haaland dikabarkan telah menandatangani dokumen naturalisasi, menjadikan keduanya resmi berstatus warga negara Indonesia, WNI, dan siap menjalani debut mereka di FIFA Matchday November tahun 2025. Kabar ini disampaikan langsung oleh PSSI melalui pengumuman resmi di situs federasi dan disiarkan secara luas oleh berbagai media nasional. Momen tersebut sontak menjadi perbincangan besar, bahkan mendunia. Dunia sepak bola terkejut, sementara publik tanah air menyambutnya dengan penuh euforia. Langkah ini dianggap sebagai salah satu keputusan paling berani dalam sejarah olahraga Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi tokoh utama di balik realisasi proyek mega ini. Sejak awal masa kepemimpinannya, ia telah berulang kali menegaskan bahwa Indonesia harus berani berpikir besar dan berani bersaing dengan negara-negara elit Asia. Setelah kegagalan menyakitkan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, Erick langsung menyusun rencana pembenahan menyeluruh, dan naturalisasi pemain top menjadi salah satu kuncinya. Selama beberapa bulan terakhir, PSSI menjalankan negosiasi intensif dengan perwakilan dua pemain tersebut. Joel Piroe, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari garis ibunya, lebih mudah dalam proses legal. Namun, kasus Erling Haaland jauh lebih rumit. Diperlukan lobi-lobi tingkat tinggi, termasuk kerjasama diplomatik antara Indonesia dan Norwegia, untuk memungkinkan pemain bintang Manchester City itu mendapatkan status WNI kehormatan. Setelah melalui proses hukum dan administratif panjang, semua dokumen akhirnya ditandatangani. Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memberikan lampu hijau, sementara PSSI memastikan bahwa kedua pemain sudah memenuhi syarat bermain di ajang internasional di bawah regulasi FIFA. Joel Piroe menjadi salah satu pemain yang paling diincar PSSI sejak tahun lalu. Bermain di Premier League dengan konsistensi tinggi, Piroe dikenal sebagai striker yang memiliki insting gol luar biasa. Ia juga dikenal punya kemampuan membaca ruang dan menjaga ketenangan dalam situasi kritis. Kini, dengan status resminya sebagai pemain timnas Indonesia, Piroe akan menjadi senjata utama di lini depan. Pelatih kepala yang saat ini menukangi Garuda disebut sudah menyiapkan sistem permainan baru untuk mengakomodasi gaya mainnya. Piroe akan ditempatkan sebagai ujung tombak dalam formasi 4-3-3, didukung oleh dua sayap eksplosif, kemungkinan besar Marcelino Ferdinand dan Sadil Ramdhani. Dalam beberapa sesi latihan tertutup yang digelar di Eropa, Piroe dikabarkan tampil luar biasa. Ia cepat beradaptasi dengan gaya permainan yang lebih cepat dan penuh pressing seperti yang diterapkan timnas. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dalam laga simulasi internal, Piroe mencetak 3 gol dan 2 assist hanya dalam satu sesi latihan. Tak ada yang menyangka bahwa sosok seperti Erling Braut Haaland, salah satu penyerang terbaik dunia, akan menjadi bagian dari proyek sepak bola Indonesia. Namun, realitas kini berbicara lain. Dengan penandatanganan dokumen naturalisasi, Haaland kini resmi menjadi warga negara Indonesia.
Prosesnya memang panjang dan penuh rahasia. Menurut informasi dari lingkaran dekat PSSI, keputusan Haaland untuk bergabung bukan semata karena faktor teknis, melainkan juga karena faktor emosional. Ia disebut memiliki hubungan dekat dengan salah satu tokoh bisnis Asia yang turut mendukung proyek pengembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Haaland dikabarkan terinspirasi oleh semangat supporter Indonesia yang luar biasa fanatik. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan menyebut atmosfer stadion di Indonesia sebagai salah satu yang paling bergairah di dunia. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa ia tertarik menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Asia Tenggara. Debut Haaland di FIFA Matchday November akan menjadi momen paling dinanti. Stadion Gelora Bung Karno dipastikan akan penuh sesak, sementara tiket pertandingan disebut sudah habis terjual hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman resmi. PSSI telah memastikan bahwa kedua pemain akan menjalani debut resmi mereka dalam laga FIFA Matchday bulan November tahun 2025, di mana Indonesia dijadwalkan menghadapi dua tim kuat, Jepang dan Brasil, dalam laga persahabatan internasional. Pertandingan ini akan menjadi panggung pembuktian kekuatan baru timnas Garuda. Erick Thohir menyiapkan laga ini bukan hanya sebagai uji coba, tetapi juga sebagai ajang memperkenalkan wajah baru timnas Indonesia di mata dunia. Kehadiran dua striker top akan mengubah total kekuatan serangan Garuda. Publik sepak bola dunia tentu akan memperhatikan bagaimana kombinasi Haaland dan Piru mampu bersinergi dengan pemain-pemain lokal seperti Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Di sisi lain, pelatih juga sudah menyiapkan skema ganda di lini depan. Ada kemungkinan bahwa Haaland dan Piru akan diturunkan bersamaan dalam formasi 4-4-2 dengan pendekatan serangan langsung. Haaland akan menjadi target man utama, sementara Piru akan berperan sebagai second striker yang lebih mobile. Kehadiran dua pemain kelas dunia ini tentu membawa efek luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Pertama, dari sisi teknis, level permainan timnas akan meningkat signifikan. Latihan, pola taktik, hingga mental bertanding para pemain lokal akan terdorong ke standar yang lebih tinggi. Kedua, dari sisi ekonomi, dampaknya juga sangat besar. Sponsor global mulai berdatangan. Beberapa perusahaan internasional dikabarkan tertarik menjadi mitra resmi timnas. Penjualan merchandise meningkat tajam, bahkan jersey Garuda 9 Haaland disebut laku keras di pasaran hanya dalam 2 hari pertama setelah dirilis. Ketiga, efek psikologis terhadap masyarakat Indonesia sangat besar. Semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap timnas meningkat drastis. Banyak warga merasa bahwa mimpi besar kini bukan lagi sekadar fantasi. Kehadiran dua pemain ini menjadi simbol bahwa Indonesia telah naik kelas, bahwa Garuda kini terbang di level yang sejajar dengan negara-negara besar. Persiapan menuju Piala Asia 2026. Debut di FIFA Matchday hanyalah awal dari misi besar berikutnya. Erick Thohir sudah menegaskan bahwa target utama timnas adalah menjadi juara Piala Asia 2026. Dengan tambahan Haaland dan Piru, peluang itu kini terasa jauh lebih realistis. PSSI juga sedang menyiapkan